Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Setiani Puji Lestari dari Prodi PIAUD atau Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 4 di Sekolah Tinggi Agama Islam Persis Bandung. Ya, saya membuat video ini dalam rangka memenuhi tugas dari mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak. Nah, jadi mohon tonton ya dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa nih like, komen, dan subscribe-nya ya. Prinsip penurunan sifat pada hereditas, yakni reproduksi, konformitas, variasi, dan regresi. Untuk lingkungan perkembangan terdiri dari dua, yakni lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Disambung dari materi yang tadi, untuk materi selanjutnya masih mengenai lingkungan perkembangan. Nah, lingkungan perkembangan ini terbagi ke dalam beberapa jenis. Namun untuk yang pertama, yakni lingkungan keluarga, disebutkan oleh ahli yakni bernama S.G. Brown bahwa dalam arti luas keluarga itu yaitu meliputi semua pihak yang ada hubungan darah, marga, dan keturunan. Sedangkan dalam arti sempit keluarga itu yakni orang tua dan anak. Nah, peran penting keluarga itu diantaranya memberikan kasih sayang yang penuh terhadap anak, memberikan nilai-nilai kehidupan, agama, moral kepada anak untuk mempersiapkan anak menjadi generasi yang cerdas, unggul, dan sesuai dengan harapan. Nah, untuk selanjutnya beralih ke sudut pandang sosiologis yang membahas tentang fungsi keluarga. Ada banyak ya, saya sebutkan satu-satu. Untuk yang pertama, fungsi biologis. Nah, fungsi biologis ini mencakup 3, yakni sandang, pangan, dan papan. Nah, untuk ketiga aspek ini mesti memenuhi kriteria yang akan diberikan kepada anak, baik itu dari sandangnya, pangannya, papannya, harus layak untuk anak. Nah, untuk fungsi yang kedua, yakni fungsi ekonomis, di mana seorang ayah yang menjadi kepala keluarga harus mampu memberikan nafkah kepada sang istri atau ibu dan anak-anaknya. Karena fungsi utama dari seorang ayah itu yakni menafkahi keluarganya. Untuk yang selanjutnya, fungsi pendidikan. Disebutkan bahwa keluarga adalah lingkungan pendidikan pertama dan utama bagi anak. Nah, pendidikan menyangkut penanaman, pembimbingan, atau pembiasan. Jelas sekali di mana fungsi pendidikan itu menjadi fungsi keluarga ya, termasuk ke dalam fungsi keluarga, maksud saya itu termasuk ke dalam fungsi keluarga karena madrasatul ula itu yang pertama itu adalah keluarga. Sebelum anak masuk ke jenjang sekolah, sebelum anak mengetahui dunia luar, sosialnya bagaimana. Nah, pendidikan yang pertama yang diterima oleh anak itu dalam keluarga, terutama ibu, karena ibu adalah seorang guru juga yang pertama untuk anak-anaknya. Karena selain dari tugas ayah itu mencari nafkah bagi keluarga, maka tugas dari ibu itu mendidik anak-anaknya. Nah, untuk fungsi yang selanjutnya yakni fungsi sosialisasi. Nah, keluarga sebagai faktor penentu atau determinant factor yang mempengaruhi kualitas generasi sebagai miniatur masyarakat yang mensosialisasikan nilai-nilai masyarakat. Jelas sekali
kenapa fungsi sosialisasi ini masuk ke dalam fungsi keluarga, di mana sosial pertama anak itu ya masih di dalam keluarga juga. Sebelum anak bersosialisasi keluar, anak harus mampu bersosialisasi di lingkungan keluarganya. Baik, untuk yang selanjutnya yakni fungsi perlindungan atau proteksi, di mana dalam hal ini keluarga harus mampu menjadi pelindung bagi anak-anaknya, baik dari ancaman, gangguan lain sebagainya yang membuat anak tidak nyaman. Nah, khususnya orang tua harus mampu menjaga, melindungi anak-anaknya agar anak merasakan kenyamanan di dalam keluarga yang terhindar dari gangguan yang datang dari luar. Untuk selanjutnya, fungsi rekreatif. Nah, dalam fungsi rekreatif ini di mana keluarga harus mampu memberikan kenyamanan, keceriaan, penuh semangat bagi anggota keluarganya, terkhususkan bagi anak-anaknya. Di mana keluarga yang ceria, keluarga yang bahagia pasti akan menjadi tempat mengasyikkan bagi anak itu untuk berdiam. Lain halnya dengan keluarga yang tidak mendatangkan kenyamanan, malahan mendatangkan rasa takut bagi anak. Anak justru tidak akan betah berada di keluarga yang seperti itu. Maka dari itu, keluarga yang baik harus mampu mendatangkan kenyamanan dan membawa keceriaan bagi keluarganya. Untuk yang selanjutnya lagi, yakni fungsi agama atau religius. Nah, dalam fungsi agama atau religius ini, keluarga sebagai penanam nilai-nilai keagamaan kepada anak-anak. Nah, faktor-faktor keluarga yang mempengaruhi perkembangan anak, keberfungsian keluarga. Nah, ada keluarga yang semakin kokoh dalam menerapkan fungsinya dapat kita sebut sebagai fungsional normal, dan adapun sebaliknya, keluarga yang mengalami ketidakharmonisan atau disfungsional. Nah, untuk yang selanjutnya, karakteristik dari keluarga fungsional normal dulu. Untuk poin yang pertama yakni saling memperhatikan dan mencintai, di mana apabila keluarga itu menerapkan rasa peduli, saling menyayangi, saling mencintai, sungguh jelas dalam keluarga tersebut akan terciptanya keharmonisan dan kenyamanan. Untuk poin yang kedua yakni saling terbuka dan jujur, di mana dalam keluarga apabila seorang ibu kepada ayah ataupun sebaliknya, maupun dari anak kepada orang tua ataupun sebaliknya, apabila menerapkan saling terbuka dan jujur, maka dalam keluarga itu tercipta keluarga yang mengetahui antara satu dengan lainnya, semua permasalahannya tahu, dapat saling memahami karena menerapkan poin saling terbuka dan jujur ini. Untuk poin yang selanjutnya, yakni orang tua mau mendengarkan anak dan menghargai pendapat dari anak. Nah, bisa kita contohkan seperti cita-cita, mungkin ayahnya menuntut anaknya, kamu harus jadi dokter. Ibunya menuntut anaknya, enggak, kamu harus jadi pilot mungkin. Nah, tapi anaknya seperti minat dan bakat anaknya tuh ke penulis, dia jago atau handal mengarang cerita, membuat novel. Nah, diharapkan keluarga atau orang tua itu mampu memberikan ini ya, seperti menumbuhkan kepercayaan dirian kepada anak, jangan egois terhadap cita-cita yang orang tua harapkan. Namun, anak pun berhak memilih terhadap cita-cita atau masa depan yang mereka jalani.
Orang tua harus mendukung hal tersebut selama keinginan anak itu tidak keluar dari norma ataupun baik. Untuk poin yang keempat ini, yakni sharing masalah di antara anggota keluarga. Bagus sekali apabila keluarga yang menerapkan poin keempat ini. Contohnya saja, masalah misalnya antara kakak dan adik, antara orang tua dan anak. Maka dari itu harus ditanamkanlah poin ini, sharing masalah antara keluarga, agar terciptanya keluarga yang damai dan terhindar dari masalah dan mampu belajar memecahkan masalah bagi anak dapat dilatih dalam poin ini. Nah, untuk poin yang selanjutnya, yakni mampu berjuang mengatasi masalah hidupnya, tidak jauh berbeda ya dari poin yang tadi. Mampu berjuang mengatasi masalah hidupnya. Nah, keluarga yang kompak, keluarga yang memang satu visi, satu misi, apabila tertimpa suatu masalah atau ujian baik dari dalam keluarga tersebut ataupun dari luar, maka keluarga yang satu visi, satu misi itu cenderung akan berjuang bersama-sama melawan atau mengatasi masalah tersebut secara dewasa dan secara kekeluargaan. Poin selanjutnya yakni orang tua melindungi dan mengayomi anak. Sedangkan poin selanjutnya lagi, komunikasi antara anggota keluarga berlangsung dengan baik dan keluarga memenuhi kebutuhan psikososial anak. Baik, untuk poin yang selanjutnya yakni ciri-ciri dari keluarga yang mengalami disfungsional. Nah, untuk poin yang pertama yakni kematian salah satu atau kedua orang tua. Sungguh jelas apabila ada salah satu orang tua ataupun kedua-duanya meninggal, maka ini akan mempengaruhi dalam perkembangan anak. Anak cenderung merasa murung, sedih, pasti anak akan sangat merasa kehilangan apabila orang tuanya meninggal dunia. Untuk poin yang kedua, yakni orang tua yang berpisah atau bercerai. Hal ini pun akan berpengaruh kepada psikis anak. Apabila orang tua yang bercerai, berpisah, cenderung anak mengalami stres dan susah untuk diajak bicara karena dia mengalami sedih namun tidak bisa diceritakan kepada orang lain. Dia hanya merendam di dirinya sendiri tanpa adanya sharing kepada orang lain karena orang tuanya yang bercerai atau berpisah. Untuk poin yang selanjutnya, yakni hubungan kedua orang tua tidak baik. Maka dari itu, ayah dan ibu harus menjalin hubungan dengan baik dan harmonis, terutama di depan anak. Apabila orang tua yang bertengkar di depan anak, itu pun tidak baik karena akan mengganggu dari sisi psikis anak. Karena hal tersebut membuat anak akan terguncang. Poin yang selanjutnya, yakni suasana rumah tangga yang tegang dan tanpa kehangatan. Bisa ambil contoh keluarganya yang memang orang tuanya yang memang sibuk di luar, sibuk kerja, ayahnya sibuk cari nafkah, ibunya juga sibuk kerja. Maka dari itu anak tidak bisa merasakan hangatnya keluarga. Untuk poin selanjutnya, yakni orang tua sibuk dan jarang ada di rumah. Sedangkan poin terakhir, salah satu atau bahkan kedua orang tua memiliki kelainan kepribadian atau gangguan kejiwaan. Dari ciri-ciri keluarga yang mengalami disfungsional tadi, pasti akan berdampak
kepada anak, kepada perkembangan anak, yang dapat kita lihat atau ditandai dengan anak akan berperilaku nakal, anak akan mengalami depresi, gangguan psikisnya, dan cenderung melakukan hubungan seksual secara aktif, dan cenderung pula mengalami hal-hal yang bersifat negatif lainnya, seperti mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Nah, baik, menurut Covey ada 7 budaya yang indah. Nah, untuk poin yang pertamanya, be proactive. Nah, menjadi agen pembaharuan dalam keluarga. Baik, mulai dari saat ini harus menerapkan hal tersebut, menjadi agen pembaharuan di dalam keluarga. Nah, untuk poin yang kedua, yakni keluarga membangun masa depan yang indah, masa depan yang sesuai dengan harapan, harus dibangun bersama, harus direncanakan bersama. Untuk poin yang selanjutnya, yakni menjadikan keluarga sebagai prioritas. Mesti sekali, karena keluarga itu mesti diprioritaskan, bukannya diabaikan. Untuk poin yang selanjutnya, dalam keluarga tidak ada kata me, tetapi kata we, karena tidak boleh egois dong. Susah senang mesti dilakukan bersama-sama. Ya, poin selanjutnya, memecahkan masalah keluarga melalui komunikasi yang empatik. Sudah jelas ya. Untuk poin yang selanjutnya, keluarga mengembangkan kekuatan dan kemampuan setiap anggota keluarganya. Masya Allah, apabila keluarga mengembangkan kekuatan dan kemampuan di setiap anggota keluarganya, itu baik sekali. Saling menguatkan satu sama lain, akan terciptanya keluarga yang harmonis dan tidak akan munculnya suatu permasalahan. Poin yang selanjutnya, yakni memperbaharui spirit keluarga melalui tradisi olahraga, memelihara gizi, dan mengelola stres. Baik, untuk poin yang terakhir di dalam lingkungan perkembangan ini, yakni ada lingkungan keluarga. Untuk yang tadi jauh-jauh kita bahas ya, yakni lingkungan keluarga. Ini poin terakhirnya nih, ada mengembangkan dan menanamkan ketujuh kebiasaan. Nah, menurut Covey juga perlu adanya prinsip dalam peranan keluarga, yakni ada modeling atau example of trustworthiness. Orang tua adalah contoh atau model yang baik. Jelas orang tua harus mesti menjadi contoh atau model yang baik bagi anak, atau menjadi panutan bagi anak, karena orang tua adalah suatu public figure pertama bagi anak. Untuk poin yang selanjutnya, mentoring, yaitu kemampuan untuk menjalin atau membangun hubungan, investasi emosional atau kasih sayang kepada orang lain, jujur tanpa pamrih. Orang tua merupakan mentor pertama pula bagi anak ya. Untuk selanjutnya nih, ada 5 cara untuk memberikan kasih sayang terhadap orang lain. Di antaranya ada simpati, sharing, afirmasi, saling mendoakan, dan berkorban untuk orang lain. Untuk poin yang ketiga dari 4 prinsip tadi ya, yakni organizing. Nah, kerjasama antara anggota keluarga, sungguh jelas sekali apabila organizing ini terjalin dengan baik ya, maka keluarga itu akan bahagia sekali, karena kerjasama di antara anggota keluarga itu terjalin dengan baik. Untuk yang terakhir, nih poin terakhir, yakni teaching. Nah, dimana orang tua berperan sebagai guru bagi anak-anaknya. Sudah jelas ya dari poin yang pertama, dari awal-awal tadi, bahwa orang tua sebagai madrasatul ula bagi setiap anaknya, terkhususkan bagi ibu yang selalu mendampingi anaknya, melainkan dengan ayah yang bertugas mencari nafkah.
Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa di like-nya ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ambil yang positif, buang yang negatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.